Cek, cek. Ayo jangan cuma nonton aja, bantu support juga, klik subscribe, like, komen, dan share ya. Atur nuhun, dilanjut deh. Hai Mystery Friends, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Balik lagi di channel Mystery dengan gue, Elsha Septadia. Kalian tahu dong ya, teman-teman, yang namanya Korea Selatan itu udah pasti dikenal sama K-popnya yang parah-parah banget, cakep-cakepnya. Yang kita tuh kayaknya udah kalah kinclong aja sama mereka, ibarat pembantu sama majikan. Belum lagi ditambah lagi dengan drakor-drakornya yang menyayat-nyayat hati nih, yang bisa kita bikin mewek-mewek, yang kadang-kadang kita tuh ngarep banget pasangan kita memperlakukan kita kayak di film-film drakor itu. Ya kali aja mereka ngerti, yang ada kita sakit hati. Tapi dibalik semua itu, negeri gingseng ini juga mempunyai beberapa tempat yang menyeramkan yang jarang terekspos. Salah satunya yaitu rumah sakit yang sudah terbengkalai puluhan tahun, yaitu Rumah Sakit Jiwa Gongjam. Bahkan saking seramnya rumah sakit ini tuh sampai dibuat sebuah film, yang film ini ditayangkan di tahun 2018. Sengeri apa sih tempat itu? Ya udah, gue langsung aja ceritanya, let's start it. Rumah sakit jiwa Gongjam ini itu berlokasikan di sebuah bukit kota Gwangju di provinsi Gyeonggi-do, di mana rumah sakit ini juga dikenal sebagai Gongjam Psychiatric Hospital. Yang dimana Gongjam Psychiatric Hospital ini itu memiliki reputasi yang baik pada masa itu. Lalu reputasinya ini berubah setelah rumah sakit ini terbengkalai, di mana pada saat itu media CNN ini memberitakan kalau rumah sakit jiwa Gongjam ini menjadi salah satu dari 7 tempat paling berhantu di dunia. Wow, rumah sakit ini itu berdiri sejak di tahun 1950-an. Dan rumah sakit jiwa ini itu bukan hanya diisi dengan pasien gangguan jiwa yang biasa, tapi juga mereka menampung pasien-pasien tentara-tentara yang mengalami gangguan jiwa akibat perang. Aktivitas pengobatan di rumah sakit Gongjam ini itu masih beroperasi pada tahun 1990-an sampai 1995-an. Tapi rumah sakit ini itu berhenti ketika pemerintah ini mengenakan peraturan tentang sistem pembuangan limbah di rumah sakit itu. Sehingga pemerintahan itu meminta pihak rumah sakit untuk bisa membangun pembuangan limbah. Akan tetapi si pemilik rumah sakit dengan direktur rumah sakit ini tuh akhirnya mereka mempeributkan tentang masalah biaya-biaya untuk membangun fasilitas pembuangan limbah ini. Pada tahun 1996, karena ada masalah keributan ini, akhirnya si pemilik rumah sakit jiwa Gongjam ini tuh kabur ke Amerika Serikat. Dan saking keburu-burunya, si pemilik rumah sakit ini itu meninggalkan barang-barang dan fasilitas-fasilitas itu di rumah sakit jiwa itu. Jadi masih banyak banget barang-barang yang tersisa di rumah sakit itu, hingga akhirnya rumah sakit itu ditutup. Pemilik rumah sakit jiwa Gongjam ini itu meninggal pada tahun 1997 diakibatkan penyakit kronis. Sebenarnya nih, si pemilik rumah sakit jiwa ini itu punya anak laki-laki satu. Itu tidak bisa mewarisi bisnis rumah sakitnya, karena si anak laki-lakinya ini tinggal di Amerika. Jadi akhirnya rumah sakit jiwa Gongjam ini tuh benar-benar berhenti beroperasi. Dan akhirnya rumah sakit ini tuh benar-benar terbengkalai selama lebih dari 20 tahun. Kebayang seremnya, yang 7 tahun 4 tahun aja yang terbengkalai udah banyak banget hantunya, apalagi ini yang udah lebih dari 20 tahun, nggak tahu lagi tuh apa aja isinya. Bangunan rumah sakit ini tuh udah pada rusak, udah banyak juga tanaman-tanaman yang merambat tembok-tembok di bangunan itu, belum lagi rimbunnya pohon-pohon yang mengelilingi rumah sakit itu yang menambah keangkeran dari rumah sakit ini. Selain karena lokasinya, kesan angker dari rumah sakit Gongjam ini itu bisa kita lihat dari cat dinding yang udah pada kelupas, barang-barang yang ditinggalkan yang berserakan di mana-mana, banyaknya sampah, cermin-cermin yang tergantung, dan juga noda-noda yang menempel di dinding. Ditemukan juga banyaknya mesin-mesin yang sudah berkarat, sisa obat-obatan, dan juga kasur-kasur yang kotor yang tergeletak gitu aja. Ruangan-ruangan yang gelap dan lembab ini menambah keangkeran dari rumah sakit Gongjam ini.
Menurut isu yang beredar, pasien dan para perawat di rumah sakit jiwa Gonggiam ini itu meninggal secara misterius. Ada yang bilang katanya mereka ini meninggal tiba-tiba secara mendadak di tempat tidurnya mereka, di ruangannya mereka masing-masing, atau ada juga yang di meja kantor di dalam ruangan mereka. Tidak adanya keluarga pasien yang berani untuk membuka suara tentang kematian misterius ini itu menambah kejanggalan dari kasus di rumah sakit jiwa Gonggiam ini. Alasan kematiannya juga macam-macam. Jadi ada yang bilang kalau mereka ini meninggal karena rumah sakit ini mengalami masalah ekonomi sehingga pasien-pasien ini tidak dirawat dengan baik. Ada juga yang bilang katanya ada dokter atau psikiater yang mengalami gangguan jiwa yang melakukan eksperimen yang kejam terhadap pasien-pasiennya. Ada juga teori lain yang mengatakan kalau kematian misterius ini itu diakibatkan oleh arwah-arwah pasien terdahulu yang kembali menghantui rumah sakit ini untuk membalas dendam. Ya, walaupun cerita ini tuh sama sekali belum terbukti kebenarannya. Saking angkernya, rumah sakit jiwa Gonggiam ini itu sampai diangkat ke dalam sebuah film horor yang berjudul Gonggiam Haunted Asylum. Yang film ini ditayangkan pada tahun 2018 dan film ini tuh sempat tenar banget. Jadi film ini itu menceritakan tentang seorang YouTuber atau beberapa YouTuber yang mereka ini mencoba untuk mencapai 1 juta viewers untuk mendapatkan uang, di mana mereka ini melakukan semacam kayak uji nyali dan mencari tahu tentang penampakan-penampakan apa aja yang mereka bisa dapetin di rumah sakit Gonggiam ini. Dan yang udah pasti dong, karena ini film horor, jadi gue udah nonton film ini dan emang parah banget seremnya. Cuma yang bikin greget itu adalah jump scare-nya. Ya wajar lah, film Korea, film Jepang, ini kayaknya udah dikenal banget sama jump scare-nya. Padahal mungkin hantunya biasa-biasa aja. Tapi emang film ini keren banget, yang kayak bikin semacam ngevlog tentang bagaimana mereka melakukan uji nyali di tempat itu. Kalian ada nggak sih yang udah pada nonton? Nah, menurut kalian gimana sih film ini? Komen ya di bawah. Sejak tahun 2011, rumah sakit ini itu resmi ditutup oleh pemerintah atas permintaan dari keluarga besar dari pemilik rumah sakit tersebut. Tapi nih, gara-gara film horor Gonggiam Haunted Asylum ini dan ditambah lagi media CNN yang memberitakan bahwa rumah sakit jiwa Gonggiam ini menjadi salah satu 7 tempat paling berhantu di dunia, akhirnya banyak orang-orang yang penasaran sama tempat ini. Jadi banyak banget para YouTuber dan orang-orang yang penasaran yang mencoba untuk cari tahu tentang kengerian di rumah sakit itu, dan banyak juga dari mereka yang mencoba kayak nguji nyali mereka di tempat itu. Dan gue mencari beberapa sumber dari para YouTuber luar yang pernah mengunjungi tempat itu, dan mereka itu menceritakan adanya suara-suara seperti pintu yang terbuka sendiri atau tertutup sendiri, adanya suara benda-benda yang berpindah atau bergeser dengan sendirinya, dan mereka juga ada beberapa yang mendengar suara-suara yang mengerikan dari ruangan-ruangan di rumah sakit itu. Bahkan ekstrimnya ada juga mereka yang ditampakkan dengan penampakan sosok-sosok makhluk astral dari rumah sakit jiwa itu. Oh my god. Tapi sayangnya nih, karena saking banyaknya pengunjung-pengunjung yang penasaran yang mendatangi rumah sakit jiwa Gonggiam ini, jadi banyak banget warga sekitar yang merasa terganggu dengan kehadirannya mereka. Sorry. Dan biar gimana pun juga, rumah sakit jiwa Gonggiam ini itu kan milik pribadi. Jadi siapapun yang mereka memasuki area tersebut ya ilegal. Akhirnya nih, karena pemerintah udah gak mau ribet, akhirnya rumah sakit jiwa Gonggiam ini benar-benar dirobohkan. Dan perobohan gedung rumah sakit jiwa Gonggiam ini itu dimulai pada tanggal 28 Mei 2018. Anyway, ada cerita behind the scene pembuatan video ini. Jadi nih, kalau gue lagi buat skrip untuk konten video-video misteri, biasanya nih data-datanya ini gue pindahkan ke dalam laptop. Dan waktu itu ketika gue membuat skrip untuk video tentang rumah sakit jiwa Gonggiam ini itu, gue itu kan ngerjainnya malam-malam. Dan memang posisi laptop gue ini kan di meja, dimana meja ini itu posisinya bersandar dengan jendela di kamar. Jadi ini kalau misal gue lagi ngetik, berarti nih posisi gue ini berhadapan dengan jendela kamar itu. Jadi pada waktu gue lagi anteng-antengnya ngetik skrip ini itu, tiba-tiba aja gak tau gue kayak pengen nengok ke jendela. Dan pada saat gue nengok ke jendela,
gue melihat ada sekelibatan penampakan sosok wanita yang berkulit pucat. Dan yang bikin ngerinya, penampakan mukanya aja pucat, tapi dia tuh kayak agak berambut panjang, agak segini, dan itu tuh nggak ada badannya. Jadi udah otomatis gue yang namanya kaget, gue langsung loncat dari kursi dan gue lari ke ruang TV. Karena ya gini lah nggak enaknya. Jadi buat kita yang memiliki kelebihan untuk mempunyai kepekaan yang tinggi untuk bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, kadang nggak enaknya ini tuh ya kayak begini, dimana mereka itu bisa tiba-tiba memunculkan diri mereka yang bikin itu jump scare. Biasanya mereka muncul itu ketika mereka tahu kalau kita ini membicarakan mereka atau membahas tentang mereka. Jadi mereka itu kayak pengen nunjukin eksistensinya mereka. Cuma makanya nggak jump scare juga kali, atau gimana kayak gitu loh. So itu dia tadi cerita tentang misteri kengerian rumah sakit jiwa Gonggiam yang sudah terbengkalai lebih dari 20 tahun. So buat kalian yang suka sama video ini, silahkan jangan lupa kalian klik subscribe-nya, like, komen, dan share ya. Yowes, segitu dulu aja video gue kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video misteri berikutnya. Bye.